Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi, kita lagi mau pemilihan indukan ya. Ini umur indukan kita sekitar di atas tahun ya, Mas ya. Di atas tahun, terus apa? Bobot antara 1 sampai 1,5 kg ini ada nih. Nah, ini kalau kita lihat dari sekilas aja nih. Ini betinanya udah kelihatan nih. Ya, ini betinanya nih agak lebih besar ya dibanding kalau jantannya seperti ini. Jantannya itu nih ya, ini yang agak langsing nih jantan. Nah, ini betina nih. Ini perutnya udah agak gede nih teman-teman ya. Waduh. Ya, ini seperti ini nih. Nah, terus kalau pemilihan indukan yang baik itu kita bisa lihat dari ininya ya. Susah sih nih, licin ya. Dari kelaminnya itu sudah agak lebih merah dia. Nah, ini betinanya nih. Nih, kalau teman-teman, kalau jantannya itu, ini jantan yang sudah birahi. Kalau kita gesek ininya nih, punggungnya ini, nah ini akan naik ininya nih teman-teman nih. Apa namanya nih? Siripnya akan naik dia. Kalau kita giniin tuh, dia agak geli dia. Itu jantan yang sudah siap. Nah, ini kalau jantan di ini teman-teman nih, dia siripnya akan naik ininya nih ya. Sedangkan betinanya kita bisa lihat dari ininya nih, kelaminnya nih. Kelaminnya dia sudah mulai memerah dia. Nah, ini jantannya ini kelaminnya lebih panjang nih, kayak belalai dia. Nah, ini kalau jantannya nih, seperti ini nih, kayak ada belalai. Kalau betinanya dia lebih merah, terus lebih bulat. Itu yang nggak lolos seleksi ya Mas ya. Ini tinggal kita mau mijahin ini 2 pasang nih ya. Jantan 2, betina 2 ke kolam. Nah, ini kita mulai langsung masukin aja teman-teman ya. Sudah pemilihan indukan yang baik, ini kita langsung masukkan nih. Nah, dia jantannya sudah biasa, ntar keliling-keliling dia cari teritorial dia ya. Terus nanti dia akan ngejar-ngejar betinanya dia. Ini udah mulai nih. Nah, terus untuk kakaban, pemilihan kakaban yang baik itu ditaruh di dasar kolam ya. Di ini batu ya, ditekan sama batu ya, jadi dia ada di dasar kolam dan sebaiknya di tengah-tengah kolam. Terus persiapan air, mungkin dari video sebelumnya saya pernah upload ya, itu persiapan air yang baik itu kita beri aerasi seperti ini ya teman-teman ya. Kita kasih aerator seperti ini. Ini bagusnya aerator itu kita sebar ya, jadi penyebaran tingkat kadar oksigen yang terlarut dalam air itu semakin cepat ya. Ini kolam ini luasnya 4 kali 12 ya, mana ya, 4 kali 12 meter persegi. Tinggi air kolamnya sekitar 20 sampai 25 cm ya, sekitar sejengkalan lebih. Ini kita kawinkan, kalau kemarin kita kawinkan 1 pasang ya, itu 1 jantan 1 betina. Sekarang kita kawinkan 2 pasang nih, 2 jantan 2 betina ya. Ini karena kondisi terbatas nih indukan saat ini, jadi tadi kita udah pilih induk, ada 2 yang terseleksi ya, dua pasang terseleksi ya. Terus kemudian saat udah selesai kawin ini, nanti malam, diperkirakan malam kawin, besok pagi itu sudah akan banyak telur yang berserakan, terutama di sekitar seputar kakaban ya. Itu untuk perkiraan normalnya itu sekitar 30.000 sampai 50.000 butir per pasang ya. Itu per pasang normalnya teman-teman ya, tapi itu tergantung indukan ya. Kalau indukannya bagus bisa 50.000 ya, tapi kalau yang standar aja 30.000 atau bahkan bisa kurang juga ya. Terus kemudian 1 kali 24 jam dia akan menetas nanti. Besoknya menetas, kita
1 kali 24 jam menetas. Nah, saat dia mulai belajar berenang di hari ketiga keempat, kita sudah mulai kasih pakan cacing. Pakan cacing itu yang bagus itu 21 hari full. Ya. Itu kita kemarin buktiin kalau kita 21 hari full, di 21 hari ya ke minggu ketiga itu kita panen, itu banyak di ukuran 56, bahkan ada sampai 78. Normalnya itu cuma ukuran 34, 5 ya. Itu kita udah buktikan ya. Jadi kita pernah juga kemarin kita coba di umur 9 hari itu udah kita kasih pelet ya, sudah ganti. Kenapa kita kasih pelet? Karena harga cacing jauh lebih mahal dibanding harga pelet. Jadi kita coba, memang kita percobaan seperti itu. Dan hasilnya memang berbeda teman-teman ya. Itu lebih baik yang cacing full. Kalau cacing full itu untuk satu indukan kemarin kita coba itu full di 80 gayung. Satu gayung di Bogor ini harganya 30.000. Jadi untuk modal cacing aja itu 2,4 juta selama 24 hari. Tapi hasilnya jauh lebih dari itu. Kemarin mungkin dapat hasil di sekitar 6 jutaan lebih ya. Dari hasil jual benihnya. Nah, kalau kita akalin dengan pelet itu akan lebih murah. Jadi cuma 9 hari kita pakai cacing, hari ke 10-11 nya kita udah sampai hari ke 21 kita udah mulai pakai pelet full. Cuman hasilnya jauh berbeda dibanding kalau kita pakai cacing full. Itu sudah kita buktikan teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman memilih mau cacing full kalau untuk mendapatkan hasil yang terbaik, atau mau di pertengahan ya, hari ke 9 sampai ke hari ke 15 itu sudah bisa pakai pelet PF 500 Mas Lutfi ya. Pakai pelet 500 ya, PF 500 untuk pertamanya, itu yang terkecil ya. Jadi kita nggak pakai pengli. Kalau ada teman-teman yang pakai pengli atau alternatif ya, kemarin pernah saya share, hasilnya nggak terlalu bagus ya, nggak sebagus kalau kita pakai cacing ya. Kita pakai cacing itu di umur 3-4 hari ya teman-teman, saat dia udah mulai belajar berenang kita pakai cacing. Saat dia baru mulai belajar berenang kita sudah masukin cacing ya, karena yang dimakan itu nanti lendirnya kebanyakan ya. Awal-awal itu lendir cacing yang dia makan. Nah setelah mungkin mulutnya udah agak gede, di hari ke 5-6 dia sudah mulai akan makan cacingnya itu sendiri ya, bukan lendirnya lagi. Nah, besok ini kalau sudah terjadi pembuahan ya, bertelur terus dibuahin, itu telurnya juga berbeda ya. Telur yang sudah dibuahi itu warnanya akan coklat dan akan menghitam. Seiring dengan berjalannya waktu, jam ya, itu akan semakin hitam. Itu tanda telur dibuahi, ada isinya ya. Tapi kalau telur tidak dibuahi atau kosong, itu 2 jam setelah pembuahan itu juga udah kelihatan. Ini telur kosong, ini telur telur sudah dibuahi ya. Saya nggak bisa tunjukin karena belum ya. Ini cuma teman-teman bisa perkirain aja ya. Warnanya itu putih dan coklat. Nah, coklat yang bagus berarti dibuahi dia. 1 kali 24 jam menetas. 3-4 hari kemudian kita sudah mulai belajar berenang, kita kasih pakan. Nah sebelum menetas, besoknya ini setelah terjadi perkawinan, itu indukan kita langsung angkat ya. Jadi kita langsung angkat, kita biarkan ini menetas, dan aerator ini tetap ada nih, oksigen. Tujuannya untuk menjaga kestabilan tingkat kadar oksigen di air ya. Terus tadi juga saya sharing lagi juga mengenai cuaca ya, itu pengaruh banget ya. Kalau semakin dingin air itu semakin lama proses penetasannya ya. Semakin hangat air itu ada pengaruh dia. Jadi kalau dingin air itu bisa lebih dari 1 kali 24 jam proses penetasan. Tapi kalau hangat air hangat ya, maksudnya agak mungkin naik sekitar 1-2 derajat dari suhu normal, itu dia bisa lebih cepat, tapi nggak akan cepet-cepet banget ya. Paling 1-24 jam itu paling cepat dia. Selebihnya kalau air dingin dia akan lebih lama menetasnya. Itu faktor yang mempengaruhi teman-teman ya. Nah kalau kita pakai probiotik, ini besok sore sekarang kita kasih probiotik. Tadi saya udah share ya, kita kasih probiotik itu 2 sloki ya, dikasih molase 100 ml. Itu tujuannya agar nanti pada saat ikan menetas itu sudah mulai hijau airnya ya. Jadi besok sore nih air sudah mulai hijau, dan itu baik sekali untuk nanti ikan yang sudah mulai menetas. Tapi kalau nggak pakai probiotik, teman-teman nggak ada probiotik juga nggak masalah ya. Kita biasa pakai juga
kita kadang nggak pakai juga dan hasilnya baik juga ya. Oke teman-teman, cukup sekian sharingnya kali ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan di bagian kolom. Ini kalau di antara video ini ada apa? Ada tulisan cara belajar online.com ya. Kalau teman-teman yang ingin belajar online juga bisa ya. Ini saya sharing sedikit ya. Jadi kita sambil ternak, siangnya ternak, malamnya kita belajar online ya. Itu kita bisa cari uang atau menghasilkan uang dari dalam kamar kita ya, dari rumah di depan laptop aja. Kita ada hasil, kita bisa dapat uang dari Google, dari internet ya, dari Tokopedia, dari Bukalapak. Kita jualan, kita nggak punya barang tapi bisa jualan, atau kita bikin website. Banyak banget ya ininya ya teman-teman ya, teknik untuk mendapat penghasilan dari internet ya. Jadi itu sharing aja. Kalau teman-teman mau belajar online silahkan klik aja linknya ada di bawah ini ya. Ada cara belajar online.com, silahkan klik dan ya belajar aja, lihat aja apa isinya. Di situ teman-teman cukup isi email, nanti dari alamat email itu kita akan kirimin video-video tutorial bisnis online. Ini beda dengan ternak lele ya, karena saya selain beternak lele, kita di sini juga ada komunitas bisnis online juga ya. Kita sudah mulai belajar online dan silahkan mungkin disimak aja teman-teman. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih, sukses selalu.